Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi proyek ekonomi pembangunan kami, yaitu tentang analisis pengaruh inflasi dan suku bunga terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 2005 sampai 2015. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 1. Yang pertama ada Devi Margareta Sitanggang, kedua ada Elizabeth Saida Silaban, ketiga ada Filza Darayani Mojesmara, keempat ada Risa Nabila Lesmana, dan yang kelima ada Wira Hadi Sugara. Baik, saya akan menjelaskan. Pertamanya itu ada pendahuluan, latar belakang. Pada akhir tahun, masing-masing negara selalu mengumpulkan data-data statistiknya yang berhubungan dengan tingkat pertumbuhan GNP. Dengan penuh harap, setiap negara menantikan munculnya angka-angka pertumbuhan yang membesarkan hati. Berbagai kemajuan dan perkembangan pembangunan telah dicapai untuk meningkatkan perekonomian Indonesia. Salah satu indikator keberhasilan tersebut terlihat dari rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia 5,11% per tahunnya pada periode penelitian. Angka rata-rata pertumbuhan ekonomi tersebut menunjukkan bahwa kinerja pembangunan Indonesia cukup tinggi. Hal ini tidak terlepas dari peran serta berbagai pihak seperti masyarakat, pemerintah, para pelaku ekonomi, dan juga pihak luar negeri. Kegiatan pemerintah suatu negara selain tingkat pertumbuhan yang tinggi, pesatnya pembangunan ekonomi pun membawa dampak pada meningkatnya standar hidup dan kesejahteraan masyarakat, di mana peningkatan standar hidup ini tidak hanya peningkatan pendapatan saja, tetapi juga peningkatan permintaan terhadap barang dan jasa publik, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Penyelenggaraan barang dan jasa publik ini secara langsung merupakan tanggung jawab utama pemerintah karena ciri utama dari barang dan jasa publik itu sendiri yang menyangkut kepentingan masyarakat luas. Besarnya penyediaan fasilitas publik ini mempunyai korelasi terhadap besarnya pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah suatu negara menggambarkan suatu pembiayaan terhadap kegiatan pemerintah. Landasan teori. Yang pertama, inflasi. Inflasi adalah proses kenaikan harga-harga barang secara terus-menerus atau suatu keadaan perekonomian yang menunjukkan adanya kecenderungan kenaikan tingkat harga secara umum atau price level. Dikatakan tingkat harga umum karena barang dan jasa yang ada di pasaran mempunyai jumlah dan jenis yang sangat beragam, sehingga sebagian besar dari harga-harga barang tersebut selalu meningkat dan mengakibatkan terjadinya inflasi. Jenis inflasi menurut sebabnya yaitu terbagi menjadi dua. Yang pertama, demand pull inflation. Inflasi ini bermula dari adanya kenaikan permintaan total atau agregat demand, sedangkan produksi telah berada pada keadaan kesempatan kerja penuh. Yang kedua, cost push inflation. Cost push inflation biasanya ditandai dengan kenaikan harga serta turunnya produksi, jadi inflasi yang dibarengi dengan resesi. Kategori dalam inflasi dari tingkat keparahannya terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, inflasi sedang atau moderate inflation. Inflasi sedang adalah inflasi yang ditandai dengan harga yang meningkat secara perlahan atau lambat dan tidak terlalu menimbulkan ketidaksempurnaan pasar pada pendapatan dan harga relatif. Yang kedua, inflasi ganas atau galloping inflation. Inflasi ganas adalah inflasi yang dapat menimbulkan gangguan yang parah. Yang ketiga, hyperinflasi, yaitu tingkat inflasi yang sangat parah, bisa mencapai ratusan bahkan ribuan per tahun. Ini merupakan jenis yang berbahaya, merugikan dan juga mematikan. 2. Suku bunga. Suku bunga menurut Sunaria 2004 adalah harga dari pinjaman. Bunga merupakan suatu ukuran harga sumber daya yang digunakan oleh debitur yang harus dibayarkan kepada kreditur. Suku bunga merupakan salah satu variabel dalam perekonomian yang senantiasa diamati secara cermat karena dampaknya yang luas. Ia mempengaruhi secara langsung kehidupan masyarakat keseharian dan mempunyai dampak penting terhadap kesehatan perekonomian. Biasanya suku bunga diekspresikan sebagai persentase per tahun yang dibebankan atas uang yang dipinjam. Tingkat bunga pada hakikatnya adalah harga. Seperti halnya harga, suku bunga menjadi titik pusat dari pasar, dalam hal ini pasar uang dan pasar modal, sebagaimana harga
Suku bunga dapat dipandang sebagai sebuah mekanisme untuk mengalokasikan sumber daya dan perekonomian. Fungsi suku bunga menurut Sunaria tahun 2004 adalah A. Sebagai daya tarik bagi para penabung yang mempunyai dana lebih untuk diinvestasikan. B. Suku bunga dapat digunakan sebagai alat moneter dalam rangka mengendalikan penawaran dan permintaan uang yang beredar dalam suatu perekonomian. Misalnya, pemerintah mendukung pertumbuhan ekonomi suatu sektor industri tertentu apabila perusahaan-perusahaan dari industri tersebut akan meminjam dana, maka pemerintah memberikan tingkat bunga yang lebih rendah dibanding sektor lain. C. Pemerintah dapat memanfaatkan suku bunga untuk mengontrol jumlah uang beredar. Ini berarti pemerintah dapat mengatur sirkulasi uang dalam suatu perekonomian. Faktor-faktor utama yang mempengaruhi besar kecilnya penetapan suku bunga adalah sebagai berikut. A. Kebutuhan dana. Apabila bank kekurangan dana sementara permohonan peminjam meningkat, maka yang dilakukan oleh bank agar dana tersebut cepat terpenuhi dengan meningkatkan suku bunga simpanan. B. Persaingan. Dalam memperebutkan dana simpanan, maka di samping faktor promosi yang paling utama, pihak perbankan harus memperhatikan pesaing. C. Kebijakan pemerintah. Dalam arti untuk bunga simpanan maupun bunga pinjaman, kita tidak boleh melebihi bunga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. D. Target laba yang diinginkan. Sesuai dengan target laba yang diinginkan, jika laba yang diinginkan besar, maka bunga pinjaman ikut besar dan sebaliknya. E. Jangka waktu. Semakin panjang jangka waktu, pinjaman akan semakin tinggi bunganya. Hal ini disebabkan besarnya kemungkinan risiko di masa mendatang. Ketiga, pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pertumbuhan ekonomi merujuk kepada perkembangan kegiatan perekonomian suatu negara yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menilai keberhasilan pembangunan. Dalam kegiatan ekonomi yang sebenarnya, pertumbuhan ekonomi menunjukkan perkembangan ekonomi secara fisik yang terjadi di suatu negara, seperti pertambahan jumlah dan produksi barang industri, perkembangan infrastruktur, pertambahan jumlah fasilitas umum seperti sekolah, rumah sakit, jalan, perkembangan barang manufaktur, dan sebagainya. Pertumbuhan ekonomi pada dasarnya diartikan sebagai suatu proses di mana PDB real atau pendapatan per kapita meningkat secara terus-menerus melalui kenaikan produktivitas per kapita. Menurut Kuznets, pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Kenaikan kapasitas itu sendiri ditentukan atau dimungkinkan oleh adanya kemajuan atau penyesuaian yang bersifat teknologi institusional atau kelembagaan dan ideologis terhadap berbagai tuntutan keadaan yang ada. Kuznets mengemukakan 6 karakteristik atau ciri proses pertumbuhan ekonomi yang bisa ditemui di hampir semua negara maju, yaitu yang pertama, tingkat pertumbuhan output per kapita dan pertambahan penduduk yang tinggi. 2. Tingkat kenaikan total produktivitas faktor yang tinggi, khususnya produktivitas tenaga kerja. 3. Tingkat transformasi struktural ekonomi yang tinggi. 4. Tingkat transformasi sosial dan ideologi yang tinggi. Yang kelima, adanya kecenderungan negara-negara yang mulai atau yang sudah maju perekonomiannya untuk berusaha menambah bagian-bagian dunia lainnya sebagai pemasaran dan sumber bahan baku. 6. Terbatasnya penyebaran pertumbuhan ekonomi yang hanya mencapai sepertiga bagian penduduk dunia. Metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kasual karena meneliti hubungan antar variabel terhadap variabel lainnya. Penelitian ini terbatas pada pengujian sampai sejauh mana variabel inflasi atau INFF dan variabel suku bunga atau SB mempengaruhi variabel pertumbuhan ekonomi Indonesia periode 2005 sampai 2015. Analisis dilakukan dengan menggunakan data tahunan selama 11 tahun dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2015. Data-data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik, Bank Indonesia, International Monetary Fund, Asian Development, dan International Funding Statistic atau IFS. Selain itu, penulis juga memperoleh data dari searching internet buku referensi, jurnal-jurnal ilmiah, dan kepustakaan yang dianggap relevan dengan maksud dan tujuan penelitian. Hasil dan pembahasan.
Hubungan antara inflasi dan suku bunga terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia periode 2005 sampai 2015. Dalam analisis jalur diuji kolerasi antara variabel independen. Berikut ini tabel 1 yang menjelaskan correlation untuk uji substruktural. Nah, ini merupakan tabel 1 dari hasil penelitian. Tingkat pertumbuhan ekonomi dengan inflasi dan suku bunga memiliki hubungan yang kuat karena korelasi antara 0,6 sampai 0,8. Sedangkan hubungan antara inflasi dan suku bunga memiliki hubungan yang lemah karena korelasi di bawah 0,6. Pengaruh inflasi dan suku bunga terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia periode 2005 sampai 2015. Hasil uji secara simultan berikut ini tabel 2 yang menjelaskan ANOVA untuk uji secara simultan pengaruh inflasi dan suku bunga terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dari tabel 2, karena nilai SIK lebih kecil 0,05 maka keputusannya H ditolak dan H diterima, artinya koefisien analisis jalur adalah signifikan. Dalam penelitian ini berarti secara simultan terhadap pengaruh inflasi dan suku bunga terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia periode 2005 dan 2015. Kesimpulan, berdasarkan hasil bahasan tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa 1. Terdapat hubungan antara pengaruh inflasi dan suku bunga terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia periode 2005 sampai 2015. 2. Pertumbuhan ekonomi Indonesia periode 2005 sampai 2015 atas inflasi dan suku bunga memiliki hubungan yang kuat, sedangkan inflasi dengan suku bunga memiliki hubungan yang lemah. 3. Inflasi dan suku bunga berpengaruh secara simultan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia 2005 sampai 2015. 4. Secara partial inflasi dan suku bunga berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia periode 2005 sampai 2015. Berdasarkan hasil penelitian dan memberikan saran-saran sebagai berikut. Pemerintah harus mampu menjaga kestabilan harga barang dan jasa serta kondisi keamanan dalam negeri yang stabil dan kondusif sehingga tingkat inflasi dapat dikendalikan dengan baik. 2. Peran pemerintah agar laju inflasi mencapai tingkat yang paling rendah dengan melakukan operasi pasar, menjaga kecukupan pasokan dan ketersediaan barang, mengamankan stok daerah, menjaga kelancaran distribusi barang dan mengembangkan sistem logistik nasional. Dan yang terakhir, sebaiknya kebijakan Bank Indonesia sebagai induknya Bank di Indonesia yang mengatur kebijakan tentang suku bunga haruslah sesuai dengan prosedur dan situasinya. Sekian dari kami kelompok 1. Jika ada kesalahan kata kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.